Ya, selamat pagi. Pagi ini kami ingin melihat lebih jelas tentang sekolah Galuh Handayani, di mana sekolah ini adalah memang dikhususkan bagi sekolah inklusif ya. Tapi Media TV ingin melihat lebih jauh ke dalam ada apa saja, termasuk proses pembelajaran ya, bagaimana para murid ini mendapatkan pendidikan yang terbaik, tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang umumnya. Mari kita akan melihat dan berbincang dengan para guru, para pengawas dan yang lainnya yang terkait dengan pendidikan di sekolah Galuh Handayani. Dapat dilihat Kita akan masuk di ruangan, kita bertemu dengan kepala sekolah. Hari ini kita dikhususkan untuk SD dan SMP ya, karena ini adalah pendidikan dasar 9 tahun, di mana dan memang program dari pemerintah untuk bisa menerapkan wajib belajar, di mana mereka orang-orang yang berkebutuhan khusus juga harus mendapatkan pendidikan yang sama dengan mereka yang secara umum. Mari kita akan lihat. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat Bapak. pagi. Saya dari media Pena Bersayap ingin lebih kenal lebih dalam tentang sekolah Galuh Handayani ya. Karena sekolah ini adalah lebih intens untuk dikhususkan untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, terkait minggu kemarin adalah program daripada MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah, di mana sekolah-sekolah di Surabaya juga serentak mengadakan. Saya ingin tahu lebih dalam apakah di sekolah Galuh Handayani juga menerapkan hal yang sama. Saya jelaskan Bu. Iya Bapak, terima kasih kesempatannya. Jadi sekolah kami ini memang sekolah umum penyelenggara pendidikan inklusi. Jadi kami menerima anak-anak dengan kategori berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus hambatannya juga bermacam-macam Bapak. Nah kebetulan kami juga mengikuti program dinas karena kita di bawah naungan dinas pendidikan. Kalau untuk TK sampai dengan SMP kita pendidikan dinas kota, kalau SMA provinsi gitu Bapak. Jadi kita sama, jadi aturannya juga sama. Dalam 1 minggu kemarin kita waktu tanggal 11 kemarin kita pra MPLS. Pra MPLS untuk siswa baru. Siswa baru itu siswa kelas TKA, kemudian kelas 1, kelas 7, kelas 10. Ngaten nggih, sama kakak-kakak kulit gitu nggih yang baru untuk pra MPLS. Setelah itu kita tanggal 14 sampai dengan tanggal 18 kemarin itu MPLS-nya. MPLS ini kami gunakan bukan hanya untuk kelas awal saja, tetapi semua kelas. Karena apa? Setiap anak juga naik jenjang di tanggal 14 tahun ajaran baru. Naik jenjang kelas ya Pak ya, bukan jenjang lembaganya saja. Kalau setelah kelas 6 kan lulus ya jelas SMP gitu. Tapi anak-anak yang kelas 7 tahun kemarin juga naik jenjang ke kelas 8. Dia juga harus butuh pengenalan lingkungan sekolah. Di dalam MPLS kemarin, apakah ada hal-hal hambatan apa yang berkenaan dengan para siswa-siswa yang baru, apa dibanding dengan tahun sebelumnya mungkin ya? Gimana menghadapi tantangan tahun ini? Nah, jadi pada tahun ini Bapak, kalau tantangan sebenarnya setiap tahun itu kan ada tantangan ya gitu. Karena kami anak-anak spesial ya Pak ya. Iya, jadi pertama masuk alhamdulillahnya anak-anak bisa dikondisikan karena kita juga merancang program MPLS ini yang menyenangkan gitu. Jadi MPLS ramah untuk semuanya. Jadi kita MPLS-nya tidak hanya dengan anaknya juga saja, tetapi juga orang tua gitu. Jadi sebelum pra MPLS orang tua juga kita undang untuk
kita sampaikan bahwa program kami seperti ini loh nanti pra MPLS. Anak-anak pengenalan di lingkungan sekolah itu juga menyenangkan, enggak yang oh nanti tugasnya seperti ini, harus seperti ini, seperti kayak kalau zaman dulu kita itu kan kayak pelonco di pelonco kan enggak Pak. Jadi anak-anak lebih mengenal lingkungan sekolah itu seperti ini. Di sekolah itu kita ada apa aja, sarana prasarananya apa aja, gurunya siapa saja. Kalau di SMP pengenalan guru mapel ya Pak, karena kan beda dengan SD. Jadi dia masa SD sudah selesai, masa SMP ini masa baru. Dia juga harus mengenal, oh gurunya per mapel nih, bukan guru guru kelas ya. Kalau SD kan guru kelas. Kalau SMP guru mapel, oh bahasa Indonesia dengan Pak ini, oh matematika dengan Bu ini gitu. Bahasa Indonesia itu bagaimana sih gitu. Belajar matematika itu seperti apa sih? Seperti itu yang kita gunakan materi di dalam masa MPLS. Kemudian kita juga ada penampilan bakat minat siswa. Di situ selain kita memperkenalkan eskul yang ada di sekolah kami dan ekstrakurikulernya kita kan banyak Pak gitu ya. Ada yang anak-anak sudah ikut lomba kayak gitu, kita sudah tampilkan di talenta show-nya punyanya Pemkot kayak gitu, kita sudah ini kan. Kita juga menampilkan bakat minatnya anak-anak ini harus tampil nih sebisanya. Yang kamu bisa dulu apa yang kamu dapat gitu, yang dari sekolah sebelumnya apa, ayo ditampilkan di sini. Kan alhamdulillah ada yang kemarin apa sih Pak kalau olahraga judo ya Pak ya Pak yang kayak gitu, itu yang banting-banting itu ya beneran anak-anak awal gurunya kita yang pakai praktek gitu. Ternyata alhamdulillah anak-anak berarti bakatnya di sini kayak gitu, kelebihannya di sini. Mungkin ada paling banyak mungkin ya yang dari SD langsung meneruskan di SMP mungkin. Jadi kalau di sini rata-rata Bapak dari TK langsung sini ya? Ke SD sini ke SMP sini ke SMA sini. Iya, kayaknya tidak mau pindah yang lain. Iya, karena proses adaptasi anak-anak spesial itu kan agak susah ya Pak ya. Jadi anak kalau sudah nyaman, dia merasa dihargai di sini, dia merasa di apa ya dengan lingkungan itu dihargai lah intinya. Insya Allah dia tidak mau pindah gitu loh. Aku maunya di sini lah. Tapi ada juga yang dari luar Bapak. Kalau untuk yang SD ini banyak dari luar kayak gitu. SMP SMA ya ada yang dari luar kayak gitu. Separuh-separuh lah Pak. Berarti penekanan yang pendidikan yang utama di sini adalah di TK dan SD karena itu kan sumber utama yang akan mensuplai di SMP dan SMA bahkan. Betul. Jadi SD inilah yang menjadi gawang terbesar sebenarnya. Iya, dan alhamdulillah SD ini siswanya banyak, sekarang sekitar 90-an Pak, 90 lebihan lah gitu. Karena itu kalau lanjut sampai SMP, SMA, maka itu juga akan ikut kelas gendut Pak, kelasnya ikut gendut-gendut. Kalau SD-nya paralel, nanti dia naik jenjangnya juga paralel. Kalau dari bawah ini kita dapatnya muridnya enggak terlalu banyak gitu ya, nanti sampai ke atas juga ya ada pun nggak bisa diprediksi juga ya Pak ya. Dari luar pun misalkan dari sekolah lain masuk juga ada gitu. Tapi tahun ini sepertinya agak menurun untuk yang SMP SMA ini Pak dibandingkan tahun kemarin gitu. Roda aja anak-anak sipi, selebar parsi yang jalannya belum apa ya seperti kita belum imbang ya, imbang itu di sini Bapak. Karena kita juga ada siswa yang memang jalannya masih ini kan pegangan. Makanya ada pegangannya ya. Selain kursi roda nggih. Dan ini juga dibuat enggak licin kan, Pak. Nggih. Ada berapa? 3 kelas saja kita, Bapak. Kelas 1 jumlah? Kelas 7 kita hanya 7. Ini SMP. Nah, itu kayak itu kan ngelatih anak-anak juga. Ya. Isi, Pak. Ini ngelatih cuci tangan kayak gitu kan juga harus. Ini di kelas 7 harus lepas. Enggak anak-anak ini. Selamat siang. Pelajaran apa ini? Pengayaan. Jadi pengayaan itu tambahan untuk mapel tematik gitu loh. Oh, tematik. Ya, matematika sama matematika. No. Sudah bisa gak? Udah kerjakan belum? Nah, kita bukunya. Ya. Kita bukunya berbeda Bapak setiap anak.
Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan anak. Oh. Jadi misalkan ini bukunya seperti ini buku pengayaan nih Pak, tambahan. Ini dengan yang ada yang omisi. Jadi kita ada beberapa kategori kurikulum. Kurikulum. Iya. Kalau ini yang reguler, Pak ngapunten. Iya. Nah, ini yang reguler. Bisa kan? Bisa ya. Sip ya. Sip ya? Oke. Mantap. Jumlah prianya lebih banyak ini. Iya, ceweknya ini sedikit. Ceweknya berapa Pak Jos? 3. Sama ini. Iya. Oh ini yang autis. Jadi kan kita sendirikan. Jadi kita berhak ya sosialisasi bersama. Gitu. Kadang kalau marah kan, ya. Ya itu. Boleh. Yang penting tidak mengganggu. Nah, ini kan materinya berbeda, Bapak. Iya. Sesuaikan dengan kondisi anaknya, masih belum bisa. Walaupun SMP dia belum bisa. Monggo kalau mau lihat kelas lain. Monggo. Ini yang kelas 8. Ini kelas 8 ya. Kelas 8. Jumlahnya kita ada 15. Tetap ada pengawasnya Setiap guru ada guru, ada pendamping. Jadi setiap kelas harus ada pendampingnya. Mu, masuk mu. Habis dari kamar mandi masuk, enggak apa-apa. Katamu enggak masuk. Kasih ya, Pak. Ah, kalau ini kelas 7. Kalau kelas 7 ini 7 siswa. Ah. Ini. Siapa yang Eras kemana Eras? Ya, Pak. Terapi. Oh, ini guru. Ya, ini gurunya. Ini Pendampingnya. pendampingnya. Setiap kelas ada. Awas. Ini juga sama Pak. Kalau di sini omisi semua. Kelas 7 ini kan berarti dari SD berarti SD. ya? Jadi masih dia pengenalan. Kenalan ya? OPKN ini kayak gitu. Bradley, udah bagus dong. Nah, kalau itu takut dengan balon, makanya guru ini bawa balon, Pak. Lah nggak bawa balon, nggak mau ngerjakan. Jadi lah di ini kan baru dia mau ini. Tidak itu agak berat kondisi anak. Kalau kelasnya kita sesuai dengan kemampuan anak-anak ya, jadi masih bisa. Kayak ini pengenalan Pancasila kayak gitu. Monggo kalau kita ini kita dapat 7. Yang satu terapi ya? Eras. Kalau jumlah 7 ini hampir sama dengan sekolah homeschooling berarti ya? Ya. Karena satu siswa ya? Iya. Ya, betul ya. Selamat. Saya ini Supianti. Saya guru pendamping. Guru pendamping. Dari kelas 7. Saya lulusan SMA. Baik, assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Muhammad Ika Mabagila, biasa dipanggil dengan Pak Ubai. Saya di sini selaku guru pendidikan Pancasila. Ya. Habis jatuh mulai Jumat kemarin. Waktunya apa? Waktunya apa? IPA. Nah ini juga punya buku sendiri. Bukunya yang mengerjakan gurunya. Jadi itu juara lomba mau kemarin apa? Mewarnai. Itu karyanya anak-anak juga. Siapa yang mau melanjutkan di SMA ini? Aku. Semua? Yang di SMK enggak ada? Mau SMA apa SMK? Mau yang SMA atau SMK? SMA. Oh. Siapa yang mau SMA? Aku. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Yang lainnya nggak mau? Kau mau lu? Mau di mana? SMA mana? SMA sini Pak katanya gitu. SMA sini, sini. SMA-nya kan situ, sini katanya gitu. SMA Galuh. Siapa yang punya kepingin punya cita-cita jadi guru? Jadi guru? Oh. Dokter hewan. Dokter hewan. Tangan yang bagus dong, tangan kanan dong. Pengen apa? Oh. Astronot sama atlet renang. Astronot sama renang. Iya. Berarti tiap minggu renang, tiap hari? Aku lah renang. Mantap semua. Gurunya nih yang sabar ini.
Oke, monggo. Ya. Bersayap ingin mengulik lebih dalam tentang sekolah Galuh Handayani, di mana sekolah ini adalah memang sekolah khusus untuk anak berkebutuhan khusus ya. Betul. Mohon maaf, dengan Ibu siapa? Saya dengan Bu Kasiati. Ibu Kasiati. Ibu sebagai guru atau Saya sebagai kepala sekolah. kepala sekolah SD? Bapak. Kepala sekolah SD, berarti Ibu sudah lama nih? Alhamdulillah, saya di sini mulai tahun 1996. 96, berarti ya hampir cikal bakalnya sekolah Galuh Handayani ini ya, karena melihat dari brosurnya tahun 95. Nah, Ibu, saya ingin tahu lebih dalam tentang SD, karena tadi saya sudah bicara dengan yang di SMP. Tentang kurikulum yang di sekolah dasar, apakah sama dengan di sekolah-sekolah umum, khususnya untuk sekolah yang berkhususan untuk sekolah anak berkebutuhan khusus? Baik, bisa Bapak. dijelaskan? Kalau untuk kurikulum, ya kita sama berpatokan dengan kurikulum Merdeka. Merdeka. Kemudian untuk anak-anak kebutuhan khusus ini dibagi menjadi beberapa sesuai dengan hasil identifikasi. Jadi anak pertama masuk itu anak akan di asesmen. Di asesmen itu anak ini termasuk kebutuhannya apa, masuk kurikulum apa. Kalau itu masuk di kurikulum umisi, ya itu nanti akan ada tersendiri untuk baik mata pelajarannya, baik cara pembelajarannya, itu semua kita sesuaikan dengan anak itu masing-masing. Kemudian kalau anak ini masuk di substitusi, maka kita juga akan berpatokan dengan istilahnya kedinasan juga. Anak ini pun akan ada mendapatkan pelayanan yang spesial juga istilahnya ya. Jadi misalkan anak ini dikategorikan substitusi, berarti kan anak ini sudah mulai mampu. Mulai mampu di dalam hal misalkan ada belajar matematika, dia sudah mulai tidak tracing lagi, istilahnya sudah bisa menghitung, sudah bisa menulis seperti itu. Untuk komunikasi juga sudah mulai bisa dia. Tetapi kalau umisi ini memang benar-benar kita menggunakan alat peraga yang khusus untuk anak ini. Misalkan anak ini masih belum, misalkan masih adik-adik, belum bisa duduk tenang, belum bisa berbicara, ya bisa, tapi dengan motivasi yang benar-benar di awal. Gitu, misalkan dikasih contoh makan mama dulu seperti itu. Jadi perlu diperhatikan betul pelayanan khusus yaitu omisinya itu, Bapak. Tapi apakah mereka juga dalam satu kelas yang sama atau dibedakan? Ini di dalam satu kelas itu bermacam-macam, Bapak. Karena apa? Nanti misalkan anak ini di substitusi dia pandai berbicara. Sudah pandai berbicara. Sedangkan yang satu ini belum. Masih belum. Akan mengikuti teman sebayanya muncul. Seperti itu. Kalau itu semua dijadikan misalkan sendiri-sendiri, dipetakan sendiri-sendiri, maka tidak akan muncul bentuk sosialisasinya. Itu kan nggak boleh kalau sekolah itu diskriminasi, itu tidak boleh. Tetap jadikan satu. Tetap jadikan satu biar yang nanti yang bisa itu memberikan pembelajaran anak yang belum bisa. Seperti itu ya. Berarti di sinilah peran guru pendamping ya. Betul. Dalam satu kelas kita isi dua ya. Satu guru kelas, satu guru pendamping. Berarti guru pendamping itulah yang berperan untuk menjembatani bagi mereka yang sudah bisa maupun tidak bisa. Seperti itu. Ibu, sejauh ini apa peran dari Dignas untuk sekolah-sekolah yang berkebutuhan khusus menghadapi seperti ini? Nah, kalau untuk dinas itu insya Allah pengawas selalu ke sini, Bapak. Pengawas. Jadi iya, kemarin MPLS itu juga datang ke sini, melihat Bu mana yang MPLS ini. Ini saya sudah jadikan satu sampai kelas 6, kemudian dia sangat support. Dengan anak-anak seperti ini, dijak berdialog, kemudian saya ceritakan bahwa anak ini seperti ini, gitu. Jadi tetap sekolah memberi laporan ke Dignas ya? Iya, itu baik itu profil, baik dapodik, kita semua langsung dengan kedinasan. Apakah supporting itu hanya memberikan fasilitas yang lain? Kalau untuk dari dinas itu misalkan ada kayak seminar-seminar, Bapak. Seminar-seminar. Ada anak kebutuhan khusus, jadi kita mengirim, gitu.
apakah pernah tukar pelajar mungkin sama-sama anak berkebutuhan khusus dari sekolah yang lain mungkin dijadikan satu gitu? Itu ini Bapak ikut istilahnya seperti penampilan-penampilan. Ya. Ada ya memang khusus? Ada, iya. Jadi kita ikut pada saat penampilan itu, memang teman-teman yang lain itu umum, tetapi kita misalkan ada saat nari itu kita ikutkan. Kemudian istilahnya olahraga, pekan olahraga itu juga saya ikutkan. Ikut ya? Iya. Nah, itu memang itu memberikan ruang bagi mereka untuk bisa kreativitasnya ini muncul gitu loh. Betul Bapak, iya. Karena disupport seperti itu, akhirnya kita juga anak-anak juga seneng, wali murid juga sangat seneng, apalagi kalau ditampilkan. Ya. Sangat senang sekali itu. Bu, SD ini kan menjadi sesuatu yang paling penting di Galuhandayani ya. Karena kalau saya melihat sekolah ini kan ada SMP, SMA maupun kulit ya. Betul. Saya yakin mungkin orang yang dari SD ini akan berkeinginan bisa lanjut di SMP, SMA, kulit Handayani. Nah, hal-hal apa yang menjadi fundamental yang diterapkan untuk yang di sekolah dasar ini supaya tidak hanya siswa, tapi orang tua ini mempercayakan penuh kepada Handayani, gimana? Betul, dari SD sendiri ini kan pondasi ya Pak ya. Kalau pondasinya ini kuat, otomatis nanti ke depannya juga kuat. Akarnya ini harus diperkuat dulu. Jadi ada bidang-bidang mata pelajaran yang harus diberikan untuk anak-anak SD. Satu misalkan agama itu kita adakan seperti ini, sholat berjamaah. Jadi pada siang hari ini yang beragama Muslim itu sholat berjamaah. Terus kemudian untuk pramuka P5 itu selalu kita berikan. Jadi orang tua tahu seperti itu, Bapak. Jadi kegiatan ekstrakurikuler ini juga harus ditonjolkan ya. Harus ditonjolkan. Seperti kayak menari, kegiatan terus kemudian karate. Itu setiap saat kita video. Kita syuting. Kemudian kita masukkan di IG. Ya, selain itu kita buat status. Orang tua sangat senang melihat anaknya kalau dibuat video, dibuat apa itu kan dia sangat senang. Oh, ternyata anak saya diperlakukan seperti ini ya, baik sekali gitu. Mungkin tidak hanya berhenti di ekstrakurikuler di sekolah ya. Mungkin kalaupun ada lomba di luar tetap tampil ya. Ya, tetap harus. Tampil ya. Karena pelayanan yang namanya anak inklusi itu kan tidak boleh didiskriminasi, tidak boleh dibeda-bedakan. Dia adalah mempunyai hak yang sama untuk belajar, untuk tampil. Itu mempunyai hak yang sama. Kalau misalkan ada orang yang itu hanya berapa persen orang yang nggak tahu tentang anak-anak seperti ini, padahal anak-anak ini kan ada kelebihan, ada kekurangan itu yang pasti. Jadi orang tua mesti kalau di sini itu mesti punya kemauan sangat besar sekali, gitu. Bu, saya mau tanya ini ya, wujud penghargaan anak. Saya melihat di sekolah umum itu karena dia kelebihannya unggul di akademik, maka itu ditampilkan di pamflet sekolah. Si A ini juara katakanlah karate dan sebagainya. Bagaimana Galuhandayani mendampingkan inklusi? Apa penghargaan anak terbesar sekolah ini? Kalau untuk penghargaan terbesar ya Bapak, untuk bagi SD ya, kemandirian Bapak. Kemandirian. Iya, anak ini sudah bisa ke kamar mandi sendiri, bisa makan sendiri, lepas pempes. Itu sudah bagus. Dan sudah itu duduk dengan tenang, itu adalah bagus itu sudah. Apakah itu juga ditampilkan di pamflet atau bagaimana? Karena kan kita ini setiap untuk kita penampilan itu kan kita sering sharing ke wali murid setiap 3 bulan sekali mau ulangan itu mesti ada sharing dan parenting. Jadi orang tua tahu, oh ternyata anak ini sudah mandiri ya di sini. Karena kan orang tua dan guru ini tidak akan dia langsung berkecimpung di dia terus gitu loh, melayani terus gitu. Jadi setiap saat mau pulang atau mama kita sampaikan ke wali murid bahwa anaknya oh ternyata Bu ini loh sudah bisa ke kamar mandi sendiri. Jadi pengenalan lingkungan ini masuk gitu. Karena itu keterkait dengan psikologis anak ya. Jadi yang penting report kemajuan anak tetap orang tua mendapatkan itu yang paling terpenting. Yang paling terpenting. Dan video pembelajaran Bapak kita setiap hari kirim ke wali murid.
Jadi apa yang kita lakukan, jadwal apa yang kita berikan, itu setiap sore itu kita sudah memberikan. Biar nanti nggak berhenti di gurunya saja. Jadi di rumah itu orang tua ikut bertanggung jawab, anak ini, oh mau diapakan anak ini, itu nomor satu. Jadi gitu. bisa ditanya balik tadi pagi di sekolah belajar apa? Iya, seperti itu. Itu ada feedback dari teman. Nah, itu memang luar biasa ya. Jadi guru di sini juga punya waktu lebih mengkhususkan untuk mengirim video ke orang tua, dan itu tidak banyak. Nah, Galuh Handayani ini tentunya ada banyak sekolah-sekolah seperti homeschooling yang berhadapan dengan anak berkebutuhan khusus, kan banyaknya juga yang di homeschooling ya. Apa menjadi keunggulan daripada Galuh Handayani dibanding yang homeschooling atau sekolah yang lainnya? Baik, kalau homeschooling itu kan anak akan sosialisasinya hanya orang itu aja. Iya. Tetapi kalau sekolah formal ini adalah keunggulannya anak bisa bersosialisasi. Sosialisasi. Ya, misalkan anak autis, kalau hanya kenal satu orang kan yang dikenal itu aja. Tetapi kita dalam satu kelas anak yang bermacam-macam itu, anak sudah bisa menerima orang lain, diajak komunikasi dua arah bisa, seperti itu. Keunggulannya itu dengan keunggulan yang itu lain. ya. Iya. Dan di sini kan juga di samping sekolah kan juga ada terapi. Jadi di samping guru-guru ini untuk membantu supaya progresnya bagus, anak-anak juga ikut terapi sesuai dengan yang dibutuhkan dia. Itu salah satu fasilitas unggulan dari Galuh Handayani. Iya. Sebentar. Oh ini habis ini istirahat Bapak kelas besar. Yang ada gurunya proses belajar. Oh proses belajar sebentar. Ini tadi olahraga. Oh bisa. Ini tadi habis ada olahraga. Monggo Bu Cindy. Oh, Pak. Halo. Halo bilang. Halo. Halo cantik. Halo. Masya Allah, Bapak. Iya. Ini sering Bapak lesi Bapak, jadi belum bisa jalan ya. Tapi dia senang melihat teman-temannya ini kalau sekolah. Hai, saya juga Dada Said. Dada ya. Hai. Ini jumlahnya berapa satu kelas? 11. Iya. Yang nggak masuk Satu. alhamdulillah. Satu guru kelas sama satu guru pendamping. Ya seperti ini Bapak. Iya. Jumlah prianya lebih banyak ya? Iya. Ini memulai kelas masuk jam 7. Sampai siap ya, pertama tak Masuknya kita jam 8. Jam 8 sampai Nanti jam 12.15. jam 12 selesai, berarti 4 jam cukup ya. Dengan 2 kali istirahat. 2 kali istirahat. Oh iya, Ya, tunggu. Oh, ganti lagi Bapak ke tempat sing lain. Halo. Oh, no, wartawan ya. Di mana Bu Vivin? Bu Vivin di mana? Ini jumlahnya berapa ini? Saya Bu Sedih, oh, wartawan. 11. Saya kesini Bu Vivin, ini gua sih. Oh, sama dengan yang 2A ya, 11 ya. ada yang masih Pokoknya sitok sing genap. yang satunya di sini yang ada kontrol kan beberapa anak ada yang masih kontrol PSA gitu. Ini laki semua? Perempuannya saya satu sama dengan yang sini satu ya. Imbang. Iya, sudah mau persiapan mau pulang. Mana? Ibu mana ini? Iya. Ya terima kasih Bu ya. Ini kelas besar Bapak. Halo. Hai Bim. Halo. Hai. Nah, sudah mulai paham Ya. kalau di sini besar. Ini kelas 5 sudah lebih. Ya.
Bram. Disapa Bram. Sudah Halo selesai Papa. istirahatnya? Gitu, coba. Belajar apa ini? Belajar apa Bram tadi Bram? Hah? Tanya bapaknya. Matematika. Matematika. Oh, Matematika, ya Bahasa Allah. Indonesia. sama bahasa Indonesia. Coba Bram, mati Bram. Belajar ini Bram. Pintar Coba ya. ya. Hai Bram, hai Bram. Ayo Bram nama Nabi ya. Kita sudah bukannya terlalu. Nah, coba Bram. Ayo Bram. Minta ya. 2/8 ya. Mana 2/8? Dari. Mana 2/8? Oke, good. Betul. Dan 2/8 mana tepatnya? Ah. 2/6. Dari mana dihitung? Siap no yo, siap. 2/6 mana 2/6? Yang fokus dong 2/6. Siap no. Kerja, pintar. Mantap, Bram. Oke, yo. Oke, ini Nabi Bapak namanya. Bi, coba Bi, 3/6 mana Bi? 3/6 mana gambar? Mana pecahnya 3/6? Oke, ucap sekarang 5/10. Mana 5/10? Benar tak Bi? Coba dihitung. Ada berapa itu? 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Good job. Pinter banget ini. Iya.